Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Raffenaldi Algifari dengan NIM 101240446 dari program studi Matematika. Saya berasal dari kelompok 10 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil KTI dari kelompok 10, yakni potensi dan tantangan pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut sebagai energi alternatif di Indonesia. Kita mulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan air laut kini menjadi fenomena nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagian besar penyebabnya berasal dari emisi gas rumah kaca akibat penggunaan energi fosil dalam pembangkitan listrik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan transisi menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam memanfaatkan energi arus laut. Arus laut yang stabil dan dapat diamati secara empiris di berbagai perairan seperti Selat Sunda dan Selat Larantuka menjadi dasar pengembangan pembangkit listrik tenaga arus laut. Melalui pendekatan ilmiah dan kajian rasional terhadap potensi serta tantangan teknisnya, PLTHL dapat menjadi solusi strategis dalam diversifikasi energi nasional. Pengembangan PLTHL tidak hanya menjawab kebutuhan energi bersih, tetapi juga memberikan masukan bagi kebijakan energi dan pengendalian dampak lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, studi dan inovasi dalam bidang ini penting untuk mendukung Indonesia menuju sistem energi yang berkelanjutan. Dari latar belakang tersebut, kami mendapatkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi energi arus laut di wilayah perairan Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan PLTHL. Yang kedua, apa saja tantangan teknis, lingkungan, dan ekonomi yang dihadapi dalam implementasi PLTHL di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana strategi pengembangan PLTHL yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Dari ketiga rumusan masalah ini, kami mendapatkan juga 3 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui potensi energi arus laut di wilayah perairan Indonesia yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan PLTHL. Yang kedua, menganalisis tantangan teknis, lingkungan, serta ekonomi yang dihadapi dalam implementasi PLTHL di Indonesia. Dan yang ketiga, menentukan strategi pengembangan PLTHL yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan pustaka, yang dimulai dengan landasan teori. Nah, pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTHL merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi terbarukan yang mengubah energi kinetik dari air menjadi energi listrik. Arus laut yang bersifat stabil dan berkelanjutan menjadikan teknologi ini sebagai solusi potensial dalam memenuhi kebutuhan energi ramah lingkungan. Berbeda dengan energi gelombang atau pasang surut, energi arus laut memiliki kestabilan yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh pola sirkulasi laut global dan gravitasi bumi. Teknologi turbin bawah laut menjadi komponen utama dalam sistem PLTHL yang bekerja dengan prinsip serupa seperti turbin angin, namun ditempatkan di dalam air. Berikutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, perusahaan Naval Energies di Prancis telah mengembangkan turbin bawah laut yang dirancang untuk efisiensi dan kemudahan pemeliharaan. Turbin mereka memiliki desain yang relatif sederhana dengan hanya satu bagian turbin yang bergerak dan menggunakan air laut sebagai pelumas. Kedua, berdasarkan studi oleh Haryadi, Noto Sujono, dan Subagjat di tahun 2019, diketahui bahwa Indonesia memiliki potensi energi laut yang sangat besar, mengingat sekitar 70% wilayahnya berupa perairan. Akan tetapi, potensi ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang ketiga, penelitian oleh Rahmawati, Sudarti, dan Yus Hardi 2022 juga menekankan bahwa Laut Indonesia menyimpan berbagai potensi energi, mulai dari suhu, arus, dan gelombang laut, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Temuan ini memperkuat argumen bahwasannya Laut Indonesia bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bisa menjadi penopang ketahanan energi nasional jika dikelola secara berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis. Kita mulai dengan potensi energi air laut untuk pengembangan PLTHL. Indonesia menjadi salah satu negara dengan kepulauan terbesar di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau yang terdiri dari 30% daratan dan 70% perairan. Dengan ini, maka Indonesia memiliki wilayah lautan yang sangat luas, sehingga memiliki keuntungan bagi negara karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Selain itu, luasnya wilayah lautan menjadikan Indonesia sebagai sumber energi listrik.
Nah, wilayah perairan yang cukup potensial dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik adalah selat. Selat mempunyai arus laut yang relatif tak pernah berhenti, kecepatan arus pasang surut yang memberikan peluang lebih optimal dalam pemanfaatan konversi energi kinetik menjadi listrik. Selain itu, wilayah perairan yang menyempit meningkatkan kecepatan arus sehingga jumlah energi listrik yang dihasilkan juga ikut membesar. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi PLTAL di Indonesia. Nah, ada 3 tantangan. Yang pertama, tantangan teknis. Di tantangan teknis tersendiri, terdiri dari investasi yang sangat tinggi, kemudian juga biaya operasional dan pemeliharaan yang cukup besar, serta kebutuhan teknologi canggih, yang mana Indonesia sendiri masih belum memiliki teknologi yang canggih ini. Selanjutnya ada tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan ini meliputi gangguan ekosistem laut, kemudian perubahan lingkungan fisik, selanjutnya ada kebisingan bawah air, serta adanya solusi seperti studi AMDAL yang mendetail dan penerapan teknologi mitigasi. Yang ketiga, bidang ekonomi atau tantangan di bidang ekonomi. Di sini biaya investasi awal yang tinggi, yang khususnya untuk turbin bawah laut dan infrastruktur pendukung yang tahan kondisi laut, di sini memakan biaya investasi yang cukup besar. Yang kedua, ketergantungan impor, di mana teknologi lokal belum optimal, sehingga menyebabkan ketergantungan impor terhadap peralatan dan biaya operasional, sehingga biaya perawatan atau operasional ini semakin mahal. Yang ketiga, adanya keterbatasan pendanaan. Skema pendanaan khusus PLTAL masih terbatas, sehingga pemanfaatan PLTAL di Indonesia masih belum dilaksanakan secara maksimal. Dan yang terakhir, adanya kebutuhan dari dukungan insentif dan kebijakan pemerintah agar investasi menarik dan berkelanjutan. Yang terakhir, ada strategi pengembangan PLTAL di Indonesia. Yang pertama, bisa dilakukan dengan pemetaan potensi terlebih dahulu. Lakukan penelitian hidrodinamika komprehensif di wilayah pesisir dan laut. Yang kedua, regulasi dan insentif. Pemerintah harus menyediakan regulasi yang mendukung. Dalam hal ini seperti insentif fiskal atau kemudahan perizinan. Yang ketiga, adanya investasi teknologi. Prioritaskan investasi pada pengembangan teknologi PLTAL seperti kerjasama riset domestik dan internasional untuk menekan biaya. Yang keempat, edukasi pada masyarakat. Libatkan masyarakat pesisir melalui program edukasi dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan lokal. Dan yang terakhir, perlu adanya dukungan pendanaan seperti dari APBN, swasta, dan green financing. Bagian terakhir adalah simpulan dan saran. Kita mulai dengan simpulan. Nah, simpulan yang bisa kami simpulkan, di sini Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas memiliki potensi besar dalam pengembangan listrik, pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL. Namun dalam implementasinya, pengembangan PLTAL di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun demikian, dengan pendekatan strategis yang mencakup pemanfaatan potensi wilayah laut, penguatan riset dan inovasi, serta dukungan kebijakan yang tepat, PLTAL dapat menjadi solusi dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia. Yang terakhir ada saran. Kami memberikan beberapa saran di sini. Yang pertama, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai potensi energi arus laut sebagai bagian dari sumber energi terbarukan nasional. Kedua, pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat mendukung pengembangan PLTAL melalui kebijakan yang mendorong investasi, riset, serta kerjasama antar lembaga. Yang ketiga, peningkatan kapasitas teknologi dalam negeri perlu menjadi prioritas agar Indonesia mampu membangun dan mengoperasikan PLTAL secara mandiri. Keempat, studi dan kajian mendalam terhadap dampak lingkungan dan kelayakan ekonomi juga perlu untuk terus dilakukan agar pengembangan PLTAL berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dan yang kelima, lokasi-lokasi strategis seperti Selat Sunda dan Selat Larantuka dapat dijadikan proyek percontohan untuk menguji keberhasilan implementasi teknologi PLTAL di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.